Nusaybah binti Ka'ab dikenal juga dengan sebutan Ummu Umarah, merupakan salah satu wanita yang pertama memeluk Islam dan dikenal karena jasa-jasa beliau dalam berbagai pertempuran dalam membela Islam. Salah satu pertempuran besar yang pernah beliau ikuti adalah pertempuran Uhud, di mana beliau mendedikasikan diri beliau untuk menjadi pelindung Rasulullah dari serangan musuh. Selain pertempuran Uhud, beliau juga terlibat dalam beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti Bayat Aqobah kedua, Perjanjian Hudaibiyah, Pertempuran Hunain, dan Pertempuran Yamamah. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya Ummu Umarah. Nusaybah menikah dengan Zaid bin Hashim al-Mazini an-Najjari dan dikaruniai dua anak, yaitu Abdullah dan Habib. Setelah Zaid bin Hashim wafat, beliau menikah dengan Ghaziyah bin Amr al-Mazini an-Najjari. Dalam kehidupan rumah tangga beliau yang kedua, beliau dikaruniai putra-putri Tamim, Khawlah. Nusaybah meninggal pada tahun 13 Hijriah, tepat pada masa akhir hayat dari Nusaybah sendiri adalah setelah Perang Yamamah. Beliau wafat pada saat Khalifah Abu Bakar waktu itu. Keislaman Nusaybah dimulai dari dakwah Mus'ab bin Umair yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW untuk mengajak penduduk Madinah beribadah hanya kepada Allah SWT. Pada tahun berikutnya, beliau pergi bersama Mus'ab bin Umair beserta 73 pria dan 1 orang wanita untuk menghadap Nabi Muhammad SAW dalam Bayat Aqobah kedua. Guru-guru beliau, Nabi Muhammad SAW, Mus'ab bin Umair. Kisah kepahlawanan Nusaybah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Perang Uhud, di mana beliau dengan segenap keberanian beliau membela dan melindungi Rasulullah. Perang Uhud merupakan perang di mana pasukan Muslim mengalami kekalahan atas pasukan Quraisy. Pada perang itu, Nusaybah bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para wanita lainnya, Nusaybah ikut memasok air kepada para prajurit Muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum Muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah. Nyawa Rasulullah berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai diri beliau dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi Rasulullah. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri ketika membela Rasulullah. Saat itu, Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuh beliau. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuh beliau, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuh beliau dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujar beliau. Nusaybah juga dianggap sebagai pejuang hak asasi pertama-pertama. Suatu ketika, Nusaybah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul Allah, mengapa Allah hanya menyebutkan laki-laki dalam Al-Quran?" Kemudian turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh dan balasan masing-masing. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Qs Al-Ahzab 35. Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putra beliau syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putra beliau mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Beliau menerima berita kematian anak beliau dengan penuh serta kebanggaan. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putra beliau juga ikut dalam peristiwa Hudaibiyah, perang Khaybar, perang Hunain dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh.